crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 2 yang solih dan solihah, insyaallah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih dalam lindungannya. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pelajaran kedua, yaitu pelajaran kedua, yaitu kita akan belajar bersama tentang asyik bisa membaca Al-Quran. Al-Quran itu kitab umat Islam ya, terdiri dari 30 juz dan 114 surat. Baik, kita lanjut. Kita akan mulai dengan narasi berikut. Membaca Al-Quran merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Anak muslim yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang besar. Dari siapa anak-anakku sekalian? Dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Al-Quran akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya penolong ya, akan jadi penolong bagi yang membacanya. Kapan dia akan menjadi penolong? Besok ketika di akhirat kelak. Baik, anak-anak sekalian, oleh karena itu kita harus semangat untuk belajar membaca Al-Quran, untuk belajar mentadaburi Al-Quran. Baik ya. Yang pertama kita akan melafalkan surat An-Nas ya, surat An-Nas adalah surat ke-114 dari urutan surat-surat dalam Al-Quran. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, ya ini ada gambar ya, semangat teman-teman kita ketika sedang belajar ya. Sedang belajar di sekolah, dan sekarang kita semangat belajar secara online atau secara daring. Yang pertama kita akan membahas tentang surat An-Nas. Surat An-Nas ini diturunkan di kota apa ini anak-anak sekalian? Di kota Mekah. Di kota Mekah, maka surat An-Nas tergolong surat Makkiyah. Baik, yuk bersama-sama kita baca dulu dan kita hafalkan dulu surat An-Nas. 1, 2, 3 ya, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian, arti dari surat An-Nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa anakku? Allah Subhanahu wa taala, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi atau yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ya, kita hafalkan ya. Kalau sudah hafal, alhamdulillah, kita baca ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kemudian anak-anakku semuanya, yang berikutnya kita akan belajar
membaca huruf hijaiyah bersambung. Kalau di kelas 1 dulu kita sudah mengenal huruf-huruf ini. Ya, kita lihat ya, ada alif, ba, ta, sa sampai ya. Ada berapa huruf hijaiyah anak-anak semuanya? Iya, tepat sekali, ada 29. Huruf hijaiyah itu ada 29. Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu letak sambung huruf hijaiyah. Ada berapa? Nih, cluenya ada 3 ya. Kita lihat dulu gambarnya. Bentuk huruf hijaiyah ya. Di awal, di tengah, dan di akhir. Ini ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Kita ambil contoh huruf jim. Ada bentuk asli ya, tidak berubah bentuk asli. Huruf jim ini bentuk awalnya. Perhatikan, ini bentuk awalnya ketika di depan, kemudian bentuk tengah ketika berada di tengah, dan bentuk akhir. Berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kemudian huruf, kita ambil lagi yang lainnya. Sin. Bentuk awal, bentuk tengah, dan bentuk akhir. Tetap sama, berbeda-beda. Sampai nanti kita belajar sampai huruf ya. Huruf ya, ya awal, ya tengah, dan ya akhir. Bisa ya, nanti sambil dilihat bukunya, bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Karena kita belajar tentang menyambung huruf hijaiyah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Ada beberapa huruf hijaiyah yang perlu kita ketahui. Huruf hijaiyah ada yang bisa ditulis sambung, ada yang tidak bisa ditulis sambung atau tetap sesuai huruf aslinya. Contoh, dilihat ya. Amila, ain, mim, dan lam ternyata bisa disambung. Berarti hasilnya menyambung semua. Sami'a bisa disambung semua. Ya Pak Guru, itu kelihatan bersambung semua, berarti bisa. Hufiro bisa disambung semua. Ya. Kemudian yang nggak bisa mana Pak Guru? Kita lihat yang nggak bisa disambung. Ini A1. A1 huruf alif tidak bersambung dengan huruf sin. Karena alif tidak bisa menyambung huruf berikutnya. Kalau nanti alif ini bersambung dengan huruf berikutnya, dia tidak jadi A, tapi dia akan menjadi la atau menjadi lam. Ya, ini ya banyak contoh, dilihat di buku kalian. Contoh-contoh itu dipelajari bagaimana cara penyambungannya. Kemudian kita akan lanjutkan dulu. Ternyata ada huruf yang bisa menyambung huruf berikutnya dan ada yang tidak. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Nah, ada berapa anakku sekalian? 10? 7? 6? Oke, kita lihat aja ya. Oke, kita lihat. Nih dia bentuknya. Dilihat di gambar ini ya. Kita hitung alif, dal, zal, ro, zain, wawu. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf hijaiyah yang ternyata tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Contoh ini tari. Ini tari. Alif tidak bisa menyambung huruf berikutnya, termasuk. Terus bawalidi. Bawalidi, bawalidi. Wawu kok nggak bersambung dengan lam? Ini wawu ada, berarti tidak menyambung huruf berikutnya. Mana lagi huruf zal? Kita cari mana zal? Ya ini dia, zuri. Zuri ini pisah ini, zu sama ro
ini pisah ya, zat sama ra ini pisah karena termasuk di sini. Kemudian dal tadi belum ada, ini da, ada ibu, ada ibu, ada ibu. Oh, nggak bersambung semua ini ternyata ya. Ini juga. Kemudian huruf ro dari tadi, ini ra tidak bisa bersambung dengan tak karena tidak bisa menyambung huruf berikutnya ya. Sangat lengkap ya, bisa dipelajari, bisa dilihat, kemudian bisa difahami. Baik, kita lanjut lagi. Ini dia ada contoh-contoh penulisan bersambung. Yuk kita lihat penulisan di samping. Contoh 1 ya. Lari, ini ketika masih huruf aslinya. Kemudian ketika cara menyambungnya seperti ini. Ini titik-titik ini maksudnya adalah dia mau disambungkan atau bisa bersambung. Lari jadinya kalau sudah disambung seperti ini. Al-asri, alif tidak bisa bersambung dengan lam, berarti alifnya tulis sendiri. Lam dengan ain bisa, ini ainnya jadi di tengah, bentuknya seperti ini. Ain sama shad bisa, bentuknya seperti ini. Shad sama ro bisa. Nah, ini adalah proses penyambungannya dan jadinya hasilnya seperti ini. Sama dengan contoh yang berikutnya, contoh yang lamfu, alhamdu, tulis, jalan sama kursi ya, prosesnya sama. Kita lihat bentuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini dia ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ini sudah langsung masuk pada surat An-Nas yang tadi sudah kita baca, kita hafalkan. Ini adalah surat An-Nas ayat ke-1 atau yang pertama ya. Ini dia. Ini bersambung, kemudian akan dipisah-pisah. Kul. Nah, seperti ini. Kemudian a'udzu. Nah, seperti ini prosesnya. Dari satu kata, dua kata, kata ketiga birabbi. Birabbi sama an-nasi. An-nasi. Ya, begitu ya anak-anak sekalian. Kalau yang tadi ya, yang sebelumnya adalah menyambung, ini memisah. Nanti ada latihannya, ada tugasnya. Kita lihat, yuk kita coba menulis. Ini dia latihan 1. Tulislah secara sambung huruf-huruf hijaiyah berikut. Kitabun, al-baru, akbaru, ya maaf ya, subhana, al-falaku. Di sini hurufnya terpisah. Kalian buatlah sambungnya di sini ya. Ingat, menulis huruf hijaiyah atau huruf Arab itu dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Kitabu, nah, seperti itu ya. Kitabu. Kita coba seperti itu ya, pokoknya nanti biar dicoba satu persatu. Boleh kalian coba sambil dilihat, bukunya dilihat, kemudian dicoba. Kita coba latihan yang kedua. Yuk kita coba menulis latihan 2. Latihan 2, kalau tadi sudah menyambung, sekarang memisahkan. Tentukan huruf-huruf hijaiyah pada tulisan-tulisan berikut. Nah, di sini as-somadu, kabirun, madrasatun, al-insanu, ya'lamuna. Ini kalian tulis huruf-huruf hijaiyah aslinya. Ini terdiri dari huruf apa saja? Alif, terus lam, terus shad, terus mim. Yang terakhir dal. Nah, kalian tulis di sini secara terpisah. Dan tetap dilengkapi dengan harokatnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita pada penghujung pembelajaran kita, yaitu
tentang surat Anas dan kita belajar untuk menulis huruf sambung hijaiyah. Terima kasih. Akhiru kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.